saya kasih waktu 5 menit. Jangan 5 menit, 3 menit. 3 menit. Tulis di kertas itu apa yang menjadi pernah mungkin mendengarkan di khotbah atau di ceramah atau dimanapun yang membuat kalian bertanya, aku nggak tahu artinya apa itu, ya kan? Contoh, ini artinya apa ya? Kok tapi pendeta ini sampaikan tapi aku nggak ngerti. Atau pernah baca Alkitab tapi aku nggak tahu artinya apa. Tulis di kertas itu, jangan kasih nama. Nanti kalau dikasih nama malah saya tahu siapa orang yang bertanya, ya gitu ya. Jangan kasih nama ya. Tulis, saya mau bertanya ini begini. Aku pengen tahu artinya apa gitu. Jadi, atau ada perbedaan kak? Kira-kira perbedaan antara langit dan bumi itu apa? Itu contoh. Atau apa? Menjadi pertanyaan tentang Alkitab, tentang Tuhan, tentang Alkitab tentunya, ya. 3 menit. Mulai dari baca. Iya, tapi ini masih dengan. Kacak. Kata. Udah dia selesai. Oke, dulu. Dalam hati aja ini tulisan siapa, tapi jangan disebutin ya. Ini punya siapa. Ya, tapi cukup ini ya. Penjelasan menjadi garam dan terang dunia. Oke. Penjelasan menjadi garam dan terang. Jelaskan dunia. Maksudnya. Ini sini penjelasan. Jadi penjelasan tentang garam dan terang dunia. Nah, arti daripada garam dan terang dunia, saudara tahu itu garam apa? Garam itu adalah perasa atau bumbu dapur, ya kan? Bumbu dapur, dimana kalau tidak ada garam, maka bumbu dapur itu tidak akan ada rasa. Sekalipun kasih bawang, cabai, tapi kalau nggak ada garam, maka hambar atau tawar rasa daripada makanan tersebut yang sudah dibuat. Ya. Jadi garam itu fungsinya itu perasa. Artinya kalau kita menjadi anak Tuhan harus dilihat orang. Kita ini bisa dikecap atau orang bisa melihat, merasakan Kristus yang dimana dalam hidup kita. Di dalam hidup si Rahel ini ternyata bisa kita lihat di dalam dia ada Kristus yang bisa saya contoh ke dalam hidup saya. Berarti menjadi garam. Artinya menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan terang dunia. Jadi namanya terang, Yesus berkata bahwa kalau misalnya obor atau sebuah terang itu tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, tetapi diletakkan di tempat yang memang layak ditaruh tempatnya, ya. Kenapa menjadi terang dunia? Artinya kedua hal ini, garam dan terang dunia itu adalah sama. Karena kenapa? Karena fungsi kedua-duanya adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, jangan menjadi celaan orang, jangan menjadi sebuah hinaan orang, jangan kok dia itu nggak mencerminkan, ya kok dia itu sepertinya tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi anak Tuhan, ya kan? Kalau kita menjadi anak Tuhan, jadilah berkat. Bisa dilihat, ternyata ya dalam hidup si Rahel ini, selama ini dia ini orangnya itu nggak disiplin, tapi setelah dia ikut Tuhan, setelah dia ini, saya lihat si Rahel ini orangnya disiplin ikut Tuhan. Dan dia pun selalu memberikan dampak-dampak yang rohani. Sehingga pun saya bisa meniru perbuatan-perbuatannya setiap hari. Jadi menjadi berkat. Jangan ketika salah satu terjadi masalah dalam hidup, lalu kita tidak mau menjadi berkat. Jadilah berkat sekalipun sulit adanya. Itu ya gunanya ya. Garam dan terang dunia itu adalah hidup menjadi berkat. Saya tidak tahu ini punya siapa, tapi cukup tulisannya saja ya. Ya, kalau dibacakan namanya nanti ini ya ketahuan siapa orangnya. Wah, ini siapa? Apa artinya? Siapa dong?
Belum selesai nulis. Jawab Apa artinya? Ini nih. Buset dah. PA. Itu. Serius. Next we skip Ini nih. punyanya ini. Ini bisa. Ini orang Apa artinya titik-titik? Wah, Apa artinya apa? Apa titik-titik? Apa artinya apa? wah ini yang terakhir dibahas terakhir ya. Saya Masalah. ke orangnya pribadi. Saya simpan dulu ya. Apa itu bahasa roh? Wih, sedap sekali ya. Apa itu bahasa roh? Jadi Roh Kudus itu, pekerjaan utama Roh Kudus itu ada 5. Ingat ya, ini yang tulis tidak tahu saya siapa orangnya. 5 fungsi Roh Kudus paling utama, yaitu mendiami, memeteraikan, membaptis, mengurapi, dan memenuhi. Kelima hal itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang paling utama. Tapi di antaranya itu ada yang permanen, ada juga yang disebut berulang-ulang karena bentuknya persen dan di mana bentuknya invoice-nya atau bentuknya adalah pasif. Keempat hal di mana mendiami, memetrai, membaptis, mengurapi itu permanen. Sekali terjadi tidak pernah terulang kembali. Oke? Tapi memenuhi itu berulang-ulang. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan penuhi kami. Lah apa pertanyaan? Apa itu bahasa roh? Bahasa roh itu adalah bahasa. Contohnya seperti ini. Di dalam perkumpulan doa seperti Pantekosta pertama. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Perkumpulan yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Ya, perhatikan baik-baik. Mereka berbahasa roh. Lidah-lidah api ada di bibir mereka, di mana mereka berbahasa di berbagai bahasa di negara-negara tetangga pada waktu itu. Nah, apa itu bahasa roh? Bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang. Contoh seperti ini. Hari ini kita menyembah, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Tiba-tiba si Grace di belakang berbahasa Nias. Oke? Dia berbahasa Nias. Salah satu orang Nias di tengah-tengah saya, contohnya Desi. Tapi Grace berbahasa Nias. Oke? Grace berbahasa Nias, lalu saya heran, saya juga lagi berdoa. Loh kok Grace bisa berbahasa Nias? Lalu dia menegur seseorang di antara ini. Ternyata ada seseorang di antara kita yang sedang dalam masalah atau dalam dosa. Contoh misalnya Grace lagi dalam ini penyembahan, tetapi Tuhan pakai dia dengan bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang. Karena kenapa? Karena karunia berbahasa roh itu ada, dan ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Contoh misalnya Grace, dia berbahasa Nias. Lalu bagaimana Grace tahu bahasa Nias? Tuhan yang memberi bahasa roh itu padanya. Lalu saya menerjemahkan, selesai doa saya menerjemahkan. Tadi si Grace di belakang dia berbahasa Nias. Setelah dia berbahasa Nias, lalu arti daripada bahasa yang dia ucapkan itu, karena kenapa? Karena seseorang ini dia sedang berbuat dosa, dan dosa yang diperbuatnya adalah ini. Misalnya dia mencuri ayam atau mencuri uang. Ternyata harus kamu kembalikan karena kamu sudah mencuri uang si Alvin di belakang. Atau berbentuk apapun dosa, menyatakan kebenaran. Jadi ingat baik-baik, bahasa roh itu adalah bahasa yang dapat dimengerti, bahasa yang ada bisa ditafsir. Kecuali kalau berkata-kata di dalam roh, kecuali kalau misalnya dia berbahasa roh sendiri lalu berkata-kata sendiri di dalam Tuhan. Di mana itu adalah membangun iman sendiri, beda lagi bentuknya. Berbahasa roh adalah bahasa yang dapat dimengerti. Andai kata si Grace di belakang, dia pakai bahasa contohnya bahasa Jawa. Grace tahu bahasa Jawa? Tahu. Kira-kira apa bahasa yang kamu tidak mengerti? Contoh bahasa Cina. Ngerti? Kok tahu semua bahasa ya? Bahasa Belanda. Oh ya, saya pikir tahu juga bahasa Belanda. Nah, si Grace berbahasa Belanda.
Tahu-taunya, kenapa si Grace berbahasa Belanda? Karena Tuhan itu tidak bodoh. Tuhan kasih bahasa roh, bahasa Belanda kepada Grace. Karena juga ada di antara kita ini yang mampu menerjemahkan bahasa Belanda. Tuhan itu tidak bodoh. Ya, tahu-taunya si Rahel pergi ke luar negeri, pulang dari luar negeri karena dia mengambil jurusan bahasa Belanda, pulang ke Indonesia, lalu ikut bersama-sama kita doa malam hari ini. Contoh. Lalu si Grace berbahasa Belanda. Rahel berkata begini, Kak Aaron, tadi si Grace dia berkata begini, si Rahul katanya harus minta ampun sama orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya karena dia sudah pukul ayahnya tadi sore. Contoh, itu dinyatakan melalui bahasa. Masuk berita. Ya? Mengerti ya? Karena pada waktu Pentakosta, lalu ke-14 negara itu berkata, kenapa ya kok orang-orang itu sepertinya mereka kok tahu bahasa kita padahal mereka adalah orang-orang Galilea. Tapi kok mereka mengerti bahasa negara kita masing-masing? Ngeri kan? Karena 14 negara mereka tahu bahasanya. Dapat dimengerti oleh mereka. Ya kan? Ke-14 negara, salah satu di dalamnya adalah Arab, di dalamnya Mesopotamia, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka mengerti, kok mereka tahu, kok bisa kita mengerti bahasa yang mereka ucapkan. Itu adalah bahasa. Bahasa roh adalah bahasa yang dimana Tuhan menyatakan kesalahan bagi orang, atau Tuhan menyatakan sebuah penafsiran di dalam setiap kehidupan orang agar orang itu bisa insaf dari kelakuannya. Contoh, itulah tujuan Tuhan. Jadi kalau orang berbahasa, contohnya si Togi ya, karena jaranglah kamu datanglah, makanya saya lupa hampir namamu. Togi, ya kan? Karena udah beda gaya rambutmu sekarang, ya. Si Togi contohnya. Togi berbahasa Jepang. jangan. Bahasa planet dia berbahasa sendiri. Tapi tidak ada yang menafsir di antara kita, ya kan? Kita mulai berpikir, jangan-jangan itu bahasa lain, ya kan? Ada nggak di antara doa itu yang kerasukan? Ada. Ketika kami berdoa di sekolah kitab, ada yang kerasukan teman kami. Dia berbahasa lain, dia juga ini. Dia tergelepak-gelepak, lalu ada hamba Tuhan berdoa. Jangan, kalau Roh Kudus teruskan, kalau bukan Roh Kudus berhenti dalam nama Yesus. Berhenti. Ya kan? Berhenti. Jadi jangan main-main. Karena itulah arti bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti supaya menyatakan setiap kesalahan orang. Ini ya, ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan saya kira-kira coba baca dulu. Ini nih. Oh no. Maksud dengan Tanyanya sama ke baju pink dong. Apa sih maksudnya ya? Apa yang dimaksud dengan Sayur kol. dengan itu adalah hubungan dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Itulah arti dengan. Ya? Dan diakhiri dengan titik. Sama nih berdua nih. Arti ayat Amsal 16 ayat 9. Lah apa ini? siapa itu? 16 ayat 9. Bunyinya. Kerjain saya ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, kalau begini kan gampang, ya kan? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan jalannya. Jadi teman-teman, ini adalah kita itu di dalam koridornya Tuhan, oke? Di dalam lingkarannya Tuhan, oke? Tuhan yang mengatur jalan kita, oke? Oke. Jadi kalau kita memikir-mikirkan, apa yang kita pikirkan? Apakah itu kebutuhan atau keinginan? Oke? Sering kita berpikir, oh saya mau pengen ini, dan pengen seperti ini. Itu adalah keinginan. Coba berdoa kepada Tuhan, memikirkan hal-hal kebutuhan Tuhan. Saya membutuhkan motor supaya saya pergi ke sekolah tidak menyusahkan orang tua dan saya bisa berjalan sendiri dan bisa juga saya menjalankan bisnis pekerjaan saya sendiri. Itu kebutuhan. Ya, bedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau engkau berkeinginan lebih-lebih daripada yang engkau pikirkan, itu tidak boleh, tidak bagus, karena itu Tuhan tidak jawab karena lebih daripada apa yang kamu pikir. Masa mau minta pesawat tapi tidak kebutuhan? Ya kan?
Kebutuhan ke pesawat, kalau misalnya Iya. si Anes minta pesawat, Biar cepat. bukan kebutuhan, tapi keinginannya. Kalau Tuhan kasih pesawat sekarang, saya mau tanya, siapa yang bawa pesawat? Di bawah dan dipikul. Katanya kan di bawah. Pesawat mainan. Siapa mau bawa pesawat? Katanya di Nah, bawah. taruh di mana itu pesawat? Di kantong. Hah, tuh kan? Berarti pesawat mainan. Nah, jadi jangan memikir-mikirkan, karena kenapa segala sesuatu Tuhan yang atur. Jelas ya? Arti bersyukur. Bersyukur itu adalah menyadari bahwa segala apa yang kupunya itu karena Tuhan. Oke? Bersyukur itu segala yang saya punya hari ini Tuhan, itu karena Tuhan yang menjadi sumber segala berkat. Amin. Saya mau ingatkan kepada kita, jangan bersuka cita karena berkat yang engkau terima. Jangan bersuka cita karena HP-mu baru. Jangan bersuka cita karena uangmu banyak. Jangan bersuka cita karena kamu punya pacar baru. Jangan bersuka cita karena apa yang engkau punya saat ini. Tapi bersuka cita kepada sumber berkat yang memberi berkat padamu. Amin. Siapa sumbernya? Tuhan. Bersuka citalah kepada Tuhan. Amin. Itulah arti bersyukur. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kau berikan ini. Itu karena kebaikan Tuhan bagi saya. Ya, bersuka cita itu menyadari yang saya punya bukan karena kekuatan saya, tapi karena kebaikan Tuhan. Oke? Apa arti pertumbuhan dalam kekristenan? Wow, pertanyaan luar biasa. Apa arti? Saya mau lihat dulu siapa pena merah tadi. Ini tulisan merah ini. Sini. Baju putih. Diumpetin semua. Apa arti pertumbuhan dalam kekristenan? Arti pertumbuhan, ya, saya mau kali sampaikan adalah pertumbuhan dalam kekristenan itu adalah hidup dewasa. Mau bertumbuh, karakter rohanimu harus dewasa. Jangan asal ikut Tuhan, bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi tidak pernah bertumbuh-tumbuh. Hidupnya seperti itu saja, tetap saja terlambat, tetap saja tidak mau dekat dengan Tuhan. Begitu saja, ya kan? Pertumbuhan itu dilihat dari karakter yang dewasa yang dia punya di dalam Tuhan. Hari ini dia tidak mampu. Karena kenapa? Karena dia melihat bahwa dia tidak sanggup untuk melakukan yang terbaik. Tetapi setelah ikut Tuhan, dia mulai mau melakukan yang terbaik. Dia mulai banyak memberi. Dia mulai memberikan waktu kepada Tuhan. Dia mulai disiplin. Dia mulai melakukan yang terbaik. Dewasa rohani, dia tunjukkan kepada Tuhan. Ya kan? Pertumbuhan rohani itu dinilai dari karaktermu sehari-hari. Pertumbuhan rohani kekristenan dinilai dari hidupmu, setia engkau atau tidak. Nah, kalau hari ini tidak setia, kalau besok setia, kalau seperti kunang-kunang, bagaimana ceritanya? Ya kan? Hidup mati. Mending gak usah hidup aja deh. Ya kan? Mati aja sekalian mati sekarang, tapi tahun depan hidup lagi rohaninya. Daripada hidup mati. Biarlah pertumbuhan kita, kekristenan kita itu seperti pohon. Tahu pohon? Pohon itu bertumbuh. Setelah bertumbuh, dia akan berakar dan berbuah, memberikan buah yang baik. Kelihatan, kok melihat si Rahul itu sepertinya ada benih-benih yang luar biasa ya. Kan? Kok Billy juga ya, kelihatannya. Setelah saya ketemu Billy itu, saya tuh senang banget, ya gitu ya. Senyumannya, tapi bukan senyuman munafik, tapi senyuman memang benar-benar senyuman yang dari hati. Luar biasa. Pokoknya kalau ketemu Billy, saya pengen ketemu dia lagi deh. Karena dia mencerminkan kekristenan, pertumbuhan yang luar biasa, yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa itu diukur dari hidup karakter rohanimu. Amin. Halo. Halo ya. Pertumbuhan kekristenan diukur kedewasaan rohani. Apakah ada ukuran batas usia? Tidak. Jangan pikir, saya kan udah umur 29 tahun, udah umur 30 tahun, udah usia lebih. Lalu rohani saya lah lebih bagus. No. Tapi rohani itu diukur bukan dari usia. Diukur dari karakter kedewasaan rohani. Amin. Kelihatan sehari-hari mulai berubah. Yang tadinya tidak sopan, mulai sopan. Yang tadinya bandel, nakal, mulai tidak nakal. Itu ada perubahan. Tahu perubahan?
metamorfosis. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Adakan perubahan demi perubahan. Kapan terjadi sebuah perubahan? Ketika adanya sebuah perubahan. Oke? Apa arti langit? Langit dan bumi. Kok ini punya siapa? Lucu kali pertanyaan. Apa arti langit dan bumi? Ada yang bisa jawab? Langit itu, secara rohani saja, langit itu adalah tahta Allah dan bumi itu tumpuan kaki. Karena ini pertanyaan yang sangat mengagumkan sekali. Arti langit dan bumi. Mencontohkan seperti yang saya bilang tadi kan? Cuma contoh, jangan ikutin kata-kata saya. Arti langit dan bumi. Langit itu di atas, bumi itu di bawah. Bener. Jelas ya? Itulah arti langit dan bumi. Ini punya siapa saya nggak tahu ini. Biarlah dalam hatimu saja ya. Oh, punya saya itu. Apa arti tulah? Wah, cakep nih. Ini kita tahu punya siapa ini. Apa arti tulah? Tulah itu adalah hukuman. Oke? Tulah itu hukuman. Ya, jadi kalau di perjanjian lama Keluaran pasal 20 maka bukan. Di Keluaran kalau di Keluaran pasal 20 itu adalah hukum Taurat ya. Di mana di Keluaran sebelumnya ada arti namanya di mana ke-10 tulah. Tulah itu adalah hukuman. Ya, jelas ya, tulah itu hukuman atau kutuk atau hukuman. Jelas tidak perlu ditafsir lagi. Karena sudah jelas tulah itu adalah hukum. Apa arti berdoa? Nah, apa arti? Berdoa itu adalah hubungan. Hubungan ya. Pegang HP semuanya. Ada HP kan? Enggak. Ada HP? Enggak ada. Kalau misalnya Rahel mau komunikasi sama si Grace tapi jauh karena hujan, mau minta tolong antarkan payung. Tapi kan nggak mungkin Rahel langsung jalan kaki. Tapi karena ada HP, loh Kak Grace minta tolong dong, anterin dong payung. Dengan ada hubungan komunikasi. Nah, arti berdoa. Arti berdoa adalah hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kalau engkau mau cinta Tuhan, adakan banyak berdoa. Ya, biar hidupmu selalu dituntun oleh Tuhan. Saudara tahu, kalau orang tidak berdoa, saya mau kasih contoh. Misalnya mau lewat jembatan. Di mana jembatan di sini ya? Daerah sini dekat sini. Jauh pakai helm. Nah, ada jembatan di Perwirasari, tahu? Ini ya di sini. Perwirasari kan ada jembatan. Nah, jembatan itu totonya jatuh, tahu rubuh ya, longsor. Saya mau tanya, mau lewat mana? Ya berenang. Ada jembatan lagi. Mau cari jalan pintas. Lewat pinggir kali, habis itu nanti bilang Mas Gar di belakang kan? Cari jalan pintas. Kalau jarang berdoa, sering sekali kita cari jalan pintas. Karena tidak ada hubungan. Kenapa orang sering gantung diri, tidak mau lagi ikut Tuhan, bentar-bentar sakit hati, bentar-bentar marah? Itu karena jarang ada hubungan dengan Tuhan. Orang yang sering berhubungan dengan Tuhan adalah orang yang selalu jalannya itu lurus. Hidupnya itu, karakternya itu semakin terbentuk. Ya, kalau jarang ada hubungan dengan Tuhan, hati-hati, orang itu mulai cari jalan pintas. Waduh, lebih bagus lewat jalan pintas. Tapi coba bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau bangun hubungan dengan Tuhan, cepat. Ya kan? Itu artinya ya, arti berdoa. Singkat-singkat saja, yang penting kena. Ya, apa itu mengasihi? Nah, mengasihi itu adalah, tahu mengasihi? Siapa yang tadinya? Apa itu mengasihi? Mengasihi adalah perintah dari Allah, di mana dituntut kita agar kita mengasihi. Apa itu mengasihi? Mengasihi adalah beda dengan memberi. Oke? Kalau memberi itu beda. Misalnya Rahel ada 5 permen. Sekarang nih, ada permen 5. Terus Ada nggak? ada.
Ada, iya ada, bener ada. Bener ada. Contoh, Ada siapa sih? contoh Rahel punya permen Oh iya. 5. punya. Ada sekarang? Enggak. Nggak ada. Tapi tadi ada. Bagi-bagi. Misalnya Rahel mau makan permen, aduh nggak enak nih, saya mau bagilah sama si Desi, sama si Billy, sama si Togi, sama si Rahul, sama saya juga satu ya. Jadi pas ya 5 ya. Iya, iya. Nah, itu bukan mengasihi, tapi Memberi. memberi. Bedakan mengasihi dengan memberi. Mengasihi itu adalah menerima segala keadaan. Mengasihi. Mau tahu cara mengasihi? Kasihilah sesamamu itu walaupun engkau sedang disakiti. Buktikan di situ. Bukan ketika dia baik padamu, lalu engkau baru membalas dia mengasihi. Bukan. Tapi ketika dia tidak baik, ketika dia menghina, menggerogoti kamu sekalipun, tapi disitulah engkau tunjukkan bahwa saya mau mengasihi. Mengasihi itu adalah merelakan atau berkorban sekalipun diri ini hina. Ya kan? Sekalipun hidup saya ini tersiksa, biarlah, karena saya mau mengasihi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbal. Begitu. Kasihilah sesamamu ya, kasih dan Tuhan, kasih sesamamu. Ada 2 hukum yang harus kita kasih. Kasih Tuhan dan kasih sesama. Jangan pilih-pilih. Adil. Oke? Jangan karena Togi ini cakep orangnya, saya kasih Togi saja. Karena Billy orangnya agak cakep-cakep dikit, si Togi aja, si Billy aja deh. Atau karena aduh kayaknya si ini melebihi dikit karena hidungnya agak mancung dikit. Jadi si Togi aja. Jangan membanding-bandingkan. Mengasihi itu adil. Masih ada waktu ya, kasih waktu sedikit lagi ya. Karena cepat-cepat kita. Oh sudah habis ya ternyata. Sudah habis. Ini tadi garam ini. Tinggal ada 2 lagi nih. Tolong 2 orang ini tolong disidang. Tolong. Iya. Apa yang dimaksud dengan? Apa artinya titik-titik? Tolong, ini 2 ini sangat-sangat menakjubkan. Dan nonton mau foto ini, mau post nanti di ini ya. Biar ini. Tidak ya, tapi yang kasih 2 kertas ini, 2 kertas ini adalah mungkin karena memang mereka belum ada pertanyaan tentang Tuhan selama ini, karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan itu baik. Ya kan? Begitu. Tuhan itu baik, ya. Jangan kira kenapa dia nggak ada pertanyaan. Ya, mungkin belum ada saat ini. Mungkin besok. Begitu ya. Dan kayak gitu aja, haleluya. Dia menyadari bahwa Tuhan itu baik segala-galanya dalam hidupnya. Begitu ya. Ya, itulah yang menjadi. Kalian tadi sudah pada ambil Alkitab ya. Ya kan? Tapi beda cara saya hari ini supaya kalian terbuka evaluasi agar kalian bisa tahu bagaimana juga mengevaluasi supaya kalian bisa mengerti bagaimana sebenarnya kekristenan yang sesungguhnya ya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.